Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan masuk ke materi dari mata kuliah Matematika 4, yaitu terkait interpolasi polinomial Newton. Ya, interpolasi polinomial. Sebelumnya, kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan interpolasi polinomial. Ya, apa yang dimaksud dengan interpolasi polinomial? Dia adalah metode untuk menentukan polinomial derajat n yang melalui n plus satu titik data. Jadi, di sini berarti awalnya kita memiliki data sebanyak n plus satu titik. Ya. Setelah itu kita ingin membuat atau menentukan suatu polinomial derajat n berdasarkan n plus satu titik data tersebut. Dan polinomial tersebut untuk apa? Polinomial tersebut memfasilitasi kita untuk menghitung nilai tertentu. Nilai tertentu bisa saja nilai di antara dua data atau mungkin nilai yang di luar data tersebut. Ya, tergantung kondisi seperti apa yang diinginkan nantinya. Ya, dari sana kita akan masuk ke yang pertama, yaitu interpolasi polinomial beda terbagi Newton. Di sini untuk pengantarnya, kita interpolasi polinomial ada berdasarkan derajatnya nanti akan dibagi. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu interpolasi polinomial linier. Sesuai dengan namanya linier. Linier artinya dia garis lurus, ya. Garis lurus berarti dia hanya berupa dari dua titik kita bentuk suatu garis lurus, ya. Itulah polinomial derajat satu. Otomatis karena derajat satu dia hanya melalui dua buah titik. Di sini, misalkan kita punya dua buah titik, yaitu x0, fx0, dan x1, fx1, di mana ini sudah pasangan titik ya. Kemudian kita ingin menghitung hampiran nilai untuk suatu x di antara x0 dan x1. Sebut saja x0 di sini ya. Ini ilustrasinya. X1 di ujung sebelah kanan. Kemudian kita ingin menghitung suatu nilai ya, nilai fungsi f di antara x0 dan x1. Sebut saja x di tengah-tengahnya. Sehingga inilah salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk menghampiri nilai tersebut. Ya, semakin besar ordernya, otomatis nantinya pasti akan semakin baik hampirannya. Kita lanjutkan. Untuk interpolasi linier, di sini dapat kita lihat polinomial terbagi Newton derajat satu. Ya, karena polinom derajat satu linier ya, pangkatnya tertinggi hanya satu. Dia dituliskan sebagai f1x, di mana satu di sini menandakan derajatnya. Karena dia derajat satu, maka di sini kita tulis f1x. Kemudian satunya sebagai indeks ya, jangan terlalu besar nanti nulisnya. Sama dengan yaitu fx0 ditambah f, kemudian kurungnya agak beda ya, hati-hati, bukan kurung biasa, dia kurung siku. Fx1, x0 dikali dengan x dikurangi x0. Di mana fx1, x0 dia itu seperti ini formulanya, yaitu fx1 dikurangi fx0 per x1 min x0. Otomatis ketika sebenarnya kita punya dua titik tadi ya, sebut saja di sini x0, kemudian di ujung sini dia x1. Nah, garis yang warna biru yang pertama di sini, oke, di situ adalah interpolasi polinomial liniernya. Sebenarnya kita mencari apa? Sebenarnya kita sama saja mencari seperti waktu SMA, yaitu kita mencari suatu persamaan linier dari dua buah titik. Ya, dua buah titik berarti kan kita harus mencari formulanya kan dulu y min y1 sama dengan m
dikali X min X1. Seperti ini ya. Kemudian Y min Y1. Di sini kan Y sama dengan min Y1-nya saya pindah. Jadi Y1 plus M dikali X min X1. Kemudian kita bisa punya Y1 ini sebenarnya bisa diperoleh dari fungsi F di mana kita inputkan nilainya X1 dari sini. Ya, ditambah di mana gradien bagaimana kita memperolehnya dari dua buah titik, ya selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X gitu ya. Selisih dari Y dapat kita tuliskan dengan sebut saja Fx2 dikurangi Fx1 per X2 min X1, setelah itu dikali X min X1. Hal ini serupa dengan formula yang kita punya. Oke ya, sebenarnya sudah kita pelajari sejak dulu. Sekarang kita akan extend untuk yang orde lebih tinggi supaya hampirannya lebih bagus. Ya, kenapa? Karena dapat kita lihat dari eh, ilustrasi yang sebelah sini. Ya, kalau X0 dan X1 selisihnya cukup besar, maka hampiran untuk nilai yang kita inginkan, sebut saja di sini, ya, itu cukup jauh jaraknya sebesar ini, ya, errornya cukup besar. Kemudian ketika kita perdekat lagi, sebut saja di sini X1 kita yang baru, maka ya errornya lebih kecil lah ya. Kemudian kita perdekat, nah akhirnya harus sangat-sangat dekat. Padahal kita datanya kan terbatas. Tidak semuanya kita punya. Oleh karena itu, kita akan memainkan untuk yang orde lebih tinggi. Lanjut. Sekarang kita berangkat ke interpolasi polinomial kuadrat. Ya. Interpolasi polinomial kuadrat sesuai dengan namanya. Karena dia kuadrat, maka dia derajat 2 atau pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sehingga kita punya fx, dia melalui 3 buah titik. X0, X1, dan X2. Kemudian kita ingin menghitung hampiran nilai untuk suatu X di antara X0 dan X2. Ya, setidaknya ketika nanti dia polinomial derajat 2, dia sudah memiliki lengkungan. Karena dia grafiknya berbentuk parabola, ya, sehingga yang awalnya tadi linier, ya, dapat dilihat di sini estimasi liniernya segini errornya. Ternyata untuk kuadrat dia errornya semakin kecil, ya. Jangan-jangan untuk yang orde lebih tinggi errornya juga akan semakin kecil hingga mendekati nilai aslinya. Oke ya, itu harapannya untuk interpolasi. Sekarang kita lihat formulanya untuk interpolasi polinomial kuadrat bagaimana. Interpolasi polinomial kuadrat di sini kita punya formulanya sesuai dengan yang tadi ya. Kalau tadi linear orde 1, kuadrat orde 2. Kalau orde 1 tadi F1X, kalau sekarang F2X. Nah, di sini saya notasikan dengan B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Ya, B0 siapa? B0 dia adalah Fx0. Oke. Kemudian B1 siapa? B1 adalah Fx1, X0. Masih sama seperti yang polinomial linear tadi. Nah, yang sedikit berbeda, sekarang dia adalah B2. B2 adalah Fx2, X1, X0. Ya. Kalau B0 dia adalah nilai fungsi di X0, ya. Ini nilai fungsinya, nilai fungsi. Kalau yang B1 dia sebenarnya kita kenal dengan kemiringan ya. Waktu di kalkulus atau di matematika 1, kemiringan. Oke. Kemudian karena dia gradien. Yang B2 dia adalah gradien dari kemiringan, ya. Ya, gampangnya seperti itu. Gradien dari kemiringan, kemiringan dari kemiringan. Gimana ya ngomongnya? Ya, intinya seperti itu. Di sini berarti caranya kurang lebih sama. Sekarang fx2, x1, x0 dapat kita peroleh dengan
fx2, x1 dikurangi fx1, x0 ya. Jadi x2, x1 dikurangi x1, x0 baru x2 dikurangi x0 di bagian bawahnya. Ya. Kemudian fx2, x1 bagaimana mencarinya? Menggunakan formulasi yang sebelumnya. Berarti fx2, x1 berdasarkan formulasi dari B1, ketika X1 kita ganti X2, X0 diganti X1, maka kita akan punya Fx2 dikurangi Fx1 per X2 min X1. Jadi ini kita hitung satu per satu terlebih dahulu. Ya, memang di matematika 4 ini rasanya cukup apa itu banyak menghitungnya. Ya, karena memang seperti itulah konsepnya ya. Oke, iterasinya banyak. Oke, itu untuk interpolasi polinomial kuadrat. Kita lanjutkan. Sekarang interpolasi polinomial beda terbagi Newton secara umum ya. Tidak hanya linear, tidak hanya kuadrat, bisa saja sekarang ordernya n. Oke. Ketika ordernya n bagaimana? Otomatis kita kalau mau mencari interpolasi polinom order n, kita harus punya n plus 1 titik dulu. Oke ya. Kalau tidak punya n+1, ya nggak bisa buat order n. Kalau punya 5, kita cuma bisa buat order 4. Kalau punya 7, berarti kita cuma bisa buat order 6, dan seterusnya. Oke ya. Nah, di sini kemudian kita ingin menghitung hampiran nilai untuk x di antara x0 dan xn, polinomial beda terbagi Newton derajat n berbentuk fnx, di mana formulanya lanjutannya yang tadi. Kalau tadi B0 ditambah B1 dikali x min x0, kemudian di sebelahnya ada B2 dikali x min x0 dikali dengan x min x1, berarti di sebelahnya lagi nantinya adalah B3 dikali x min x0, x min x1, x min x2. Ya. Begitu pula dengan B4, berarti nanti berakhirnya x min x3. Sehingga ketika kita teruskan untuk Bn, otomatis kita akan punya ditambah yang paling terakhir adalah Bn x min x0 dikali x min x1 sampai dengan x dikurangi dengan xn min 1. Ya, dari sini Bn-nya siapa? Bn dia adalah seperti ini. Ya, Bn adalah f xn, xn min 1, dan seterusnya sampai x0. Wah, semakin banyak ordernya juga semakin menarik menurut saya ya. Oke, daripada bingung dengan formulanya, sekarang kita akan coba mengenali metodenya bagaimana supaya lebih mudah. Kalau tadi eh, saya pakai angka X1 sama X0, sekarang ketika ini untuk umum, berarti sebut saja XI, XJ, maka dia formulanya adalah FXI kurang FXJ per XI min XJ. Begitu pula dengan yang ketika ada 3 ya, XI, XJ, XK. Berarti di sini XI, XJ dulu, kemudian dikurangi XJ, XK. Kemudian baru XI dikurangi XK, bagian bawahnya ya. XI, XJ, XJ, XK, kemudian XI dikurangi XK. Yang bagian ini, bagian ngitungnya, pakai yang ini, balik lagi ya. Nah, gitu. Otomatis, dan seterusnya sampai yang terakhir. Dan untuk mempermudah pekerjaan kita nantinya, saya harapkan kita akan bisa menggunakan tabel. Ya. Tabelnya kurang lebih berbentuk akan seperti ini. Yang pertama, di kolom pertama, kita akan punya I. I di sini indeksnya. Ya. Indeksnya kita selalu mulai dari 0. Ya. Sebenarnya bebas. Anda mau mulai dari 1, itu juga nggak ada masalah ya. Tapi kita mulai dari 0 dulu. Menandakan 0 itu adalah titik awal gitu ya. Supaya biasanya sih seperti itu soalnya. Oke. Jadi X nanti 0 ini menandakan yang kolom kedua berarti ini adalah XI.
Oke ya. Di sini berarti nantinya kita akan sesuaikan dengan banyaknya data kita. Di sini otomatis ada berapa data? Ada 4 data. 4 data kita akan punya X0 sampai X3. Otomatis nantinya kita akan punya polinomial order 3. Ya, dari sini kita akan punya F3X. Oke, supaya seperti itu salah satunya. Kemudian kita akan punya XI, berarti X0-nya nanti diisi berapa? X1-nya dimasukkan angkanya berapa? X2 sampai X3. Lanjut, FXI. Nah, FXI-nya kan juga diketahui nantinya ya di soalnya, karena kita datanya sudah punya. Ya, barulah kita masuk ke bagian pentingnya. Bagian pentingnya adalah ada untuk orde 1, orde 2, dan orde 3. Ya. Dari sini, orde 1 kita bisa nyari yang namanya X1, X0, X2, X1, X3, X2. Ya. Selain itu nggak perlu kita cari. Selain itu siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah misalkan kalian mau cari fx3, x0. Ini tidak perlu. Karena nantinya di perhitungan selanjutnya tidak akan kita gunakan. Ya. Jadi kita akan mengikuti bentuk dari tabel ini. Ya. Dan kita bisa lihat di sini x1, x0 artinya ya dari indeksnya 1, 0. Kemudian x2, x1, x3, x2 gitu ya. Kemudian di selanjutnya, sebelum lanjut, untuk menghitung fx1, x0, kita perlu fx0 dan fx1. Untuk menghitung yang bagian bawahnya, kita perlu fx1 dan fx2. Ya. Sehingga anak panah ini artinya adalah hasilnya akan digunakan untuk yang sebelah kanannya sesuai dengan anak panahnya. Sehingga fx2, x1, x0 di sini kan kita perlunya adalah fx2, x1 dikurangi fx1, x0 ini kan per x2 min x1. Itu kan ya. Nah, dari sini berarti kan yang kita butuhkan ya x2, x1, x1, x0, kemudian selisihnya kita cari sendiri, gampang kan? Oke, dan selanjutnya, sehingga di sini kita akan punya, sehingga yang kita pakai nantinya B0, B1, B2 itu siapa? Disinilah yang akan kita gunakan. Saya ganti warna saja. Nah, ini adalah B0, kemudian ini adalah B1, di sini B2, di sini B3, dan seterusnya. Yang nantinya adalah di baris pertama. Biasanya yang kita gunakan hanya itu untuk membentuk polinomial, interpolasi polinomial beda terbagi Newton. Dan dapat kita saksikan juga di tabel ini ada bagian yang kosong. Ya ini biarkan kosong nantinya ya, yang saya silang ini. Karena memang tidak diperlukan dan nggak perlu ada. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan coba praktek untuk menambah pemahaman. Di sini kita punya contoh satu. Contoh satu yang sederhana dulu, kita belum masuk ke bagian yang ada soal cerita atau aplikasi dan lain sebagainya. Sini misalkan kita punya 4 titik data, ya. Ada min 1, min 2, ada 0, min 1, ada 1, 0 dan 2, -5. Oke. Selanjutnya, soalnya meminta kita untuk menentukan polinomial interpolasi. Ya, dibolak-balik. Interpolasi polinomial beda terbagi Newton yang melalui 4 titik tersebut. Otomatis kita punya 4 titik data. Dari sini kita akan memperoleh polinomial derajat 3. Itu yang paling besar. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya harapkan selama kuliah ini siapkan selalu kalkulator ya.
Kita tidak akan pernah lepas dengan kalkulator maupun saat ujian nanti juga. Di sini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, berarti kita akan meminta bantuan dari tabel ya. Kita akan buat tabel terlebih dahulu, barulah dari tabel tersebut kita akan menyimpulkan. Oke. Dari sini mungkin kalau bagi yang males nulis I atau sudah hafal, nggak apa-apa. Kalau misalkan bingung, tulis juga nggak apa-apa. Di sebelah kirinya di sini ada I. Berarti indeksnya di sini adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian XI-nya berarti X0 adalah min 1, X1 adalah 0, X2 adalah 1, X3 adalah 2. Oke, sudah kita isi X1, kita isi juga sekalian Fx1. Ketika X1, X0 ya, berarti Fx0 di sini ya. Berarti min 1, ketika X-nya min 1, nilai fungsinya adalah min 2. Berarti di sini min 2. Kemudian di sini X1, berarti di sini Fx1 adalah min 1 ya. Dilihatnya dari data. Lanjut, kemudian di sini adalah 0 karena 1,0 ya. Kemudian di sini adalah min 5 karena di sini min 5. Oke, sebelum kita lanjutkan, dulu sempat ada yang bertanya, Pak, urutannya kita menuliskannya apakah harus urut dari yang terkecil ke yang terbesar untuk XI-nya ya? Ya, kalau bisa urut. Oke ya. Kalau bisa urut. Karena kalau misalkan random, nanti kan juga bentuk apa itu namanya polinomialnya juga sedikit sulit dipahami. Kalau bagi saya, kalau misalkan masih urut, nanti kita interpretasinya nanti akan lebih mudah. Harapannya seperti itu ya. Oke, sehingga kalau bisa urut, kita urutkan. Kalau misalkan datanya acak, kita urutkan terlebih dahulu, barulah kita masukkan ke tabelnya. Barulah kita masuk ke formulasi kita yang pertama, ya. Berarti di sini yang order 1 saya menuliskannya sebagai fxi, xj ya. Berarti di sini yang pertama kita ingin mencari siapa? Saya tulis di sebelah sini ya coret-coretnya. Berarti yang pertama kita mencari salah ketik f x1, x0 terlebih dahulu. Fx1, x0 dia formulanya adalah fx1 dikurangi fx0 per x1 min x0. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja fx1 nilainya min 1, kemudian fx0 nilainya min 2. Oke, berarti dikurangi min 2 per x1-nya adalah 0, x0-nya adalah min 1. Dari sini kita akan punya hasilnya adalah min 1 ditambah 2 adalah 1 per 1, sehingga hasilnya adalah 1. Oke, di sini berarti 1. Lanjut. Ya, apakah kita harus nulis uraiannya secara detail seperti ini? Ya, saya rasa tidak perlu. Ya, oke. Kita intinya adalah melengkapi tabelnya ini. Oke. Nanti ada uraian yang memang perlu Anda tulis dan eh, tidak perlu Anda tulis. Kalau ini saya rasa nantinya akan cukup penuh ketika Anda tulis semuanya ya. Oke. Tapi kalau misalkan mau disertakan juga lebih bagus di kertas urjiannya nanti. Ya, kita lanjut. Untuk yang kedua. Untuk yang kedua berarti kita perlu di bawahnya 1 itu. Ya. Nah, di sini. Berarti di sini kita ingin mencari f x2, x1. Kemudian di bawahnya lagi kita akan mencari f x3, x2. Ya. Oke, mari kita coba kerjakan bersama-sama lagi. Ya, x2, x1 berarti fx2 nilainya 0,
fx1 nilainya min 1 per x2 nilainya 1 dikurangi x1 nilainya 0. Sehingga hasilnya juga 1. Oke. Selanjutnya, fx3, x2. Berarti fx3 nilainya min 5 dikurangi fx2 nilainya adalah 0 per salah, x3 nilainya 2, x2 nilainya 1. Oke, sehingga hasilnya adalah min 5. Oke, min 5. Ya, saya rasa tidak terlalu sulit lah ya untuk contoh ya. Untuk yang soal yang selanjutnya ya belum tahu ya. Mungkin lebih menarik. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita akan melengkapi, wah tinggal 3 aja, nggak banyak ya. Berarti yang pertama, F di sini adalah X2, X1, X0. Ya, waduh, kurungnya siku ya, hati-hati. Berarti di sini dia adalah F X2, X1 dikurangi F X1, X0 per X2 min X0. Ya, hati-hati, berarti kita akan menggunakan yang bagian ini dan ini ya. Nah, gini ceritanya anak panahnya tadi. Oke, sehingga di sini adalah 1 dikurangi 1 per X2 min X0. Ya, berarti karena X2, X2-nya mana X2? X2 adalah ini ya. Oke, hati-hati. X2 dikurangi X0. Berarti 1 dikurangi min 1. Ya, hasilnya adalah 0. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya kita akan menghitung eh, berapa ini yang selanjutnya ini? Dia adalah fx3, x2, x1. Oke, berarti x3, x2, x2, x1. Nah, gini aja. Per x3 min x1. Oke, berarti fx3, x2 yang mana? Nah, di sini kan sudah berupa angka. Jadi hati-hati. Silakan diingat-ingat sendiri posisinya itu yang mana yang digunakan ya. X3, x2 berarti yang min 5 ini ya. Kemudian X2, X1, 1. Sehingga di sini adalah min 5 kurangi 1 per X3 min X1. X3 adalah ini, X1 adalah ini. Sehingga hasilnya ini 2 kurangi 0. Oke, dari sini berarti hasilnya adalah min 6 per 2 sama dengan min 3. Oke, di sini min 3. Nah, sebenarnya tidak sulit ya. Ketika kita nanti sudah terbiasa, di sini untuk membantu pemahaman dari penjelasan yang tadi, saya coba tuliskan formulanya terlebih dahulu. Nanti lama-kelamaan Anda akan tahu triknya, bagaimana, kenapa kok bisa sih ini, apa itu tabel ini sangat membantu nantinya. Karena sebenarnya ini juga seperti itu. Langsung saja yang terakhir, eh, di sini kita ingin mencari yang fx 2 fx3, x2, x1, betul ya? Oke. F x3, x2, x1, x0. Nah, ini yang paling banyak ya. Dari sini, nggak usah dituliskan rumusnya, nggak apa-apa. Langsung saja. Berarti yang ini dikurangi ini, gitu kan ya? Min 3 dikurangi 0 dibagi. Kemudian ini yang perlu hati-hati. X3 dikurangi X0. X3 kurangi X0. Berarti di sini min 3 per X3-nya adalah 2. X0-nya adalah min 1. Jadi 2 dikurangi dengan min 1. Hasilnya adalah min 3 per 3. Yaitu min 1. Oke, min 1. Seperti ini. Ya. Sehingga nanti sebenarnya eh, kita tidak terlalu melihat rumus lagi. Ketika kita sudah memperoleh polanya ini tadi, rumus tadi itu ya, ya sudah.
rumus untuk mengawali pemahaman kita bagaimana kita bisa memperoleh algoritma iterasi yang akan kita lakukan ini tadi. Oke, dari sini kita sudah memperoleh apa yang kita perlukan. Selanjutnya, tinggal kita ambil yang penting saja. Siapa yang penting? Yang penting adalah mulai dari fx0 ya sampai nah di sini yang akan kita ambil. Oke. Dari sini berarti kita bisa peroleh sesuai dengan formula yang tadi, otomatis di sini dia adalah B0, dia adalah B1, B2, ini adalah B3. Kemudian tentukan polinomial interpolasi terbagi. Ya, berarti kita akan mencari order 3-nya ya. F3X dia sama dengan B0-nya adalah min 2 ditambah B1 ya. Ya, boleh ditulis dulu supaya rinci, nggak apa-apa. Berarti kan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 X min X0 dulu, baru X min X1, terakhir ditambah B3 X min X0 X min X1 X min X2. Nah, nilai-nilai ini sudah kita peroleh semuanya ya. Ini B0 sampai B3 kita sudah punya dan juga X0 sampai X2 kita juga sudah punya ya. Sehingga tinggal Anda substitusi saja B0-nya min 2 ditambah 1 kali X min min 1 gitu kan ya. Karena X0-nya min 1 ditambah B2 dan seterusnya. Dan terakhir pertanyaannya kadang apakah perlu disederhanakan? Ya, jawabannya adalah boleh saja, tapi bagi saya tidak perlu disederhanakan pun tidak masalah. Karena ketika dia bentuk seperti ini pun kita masih bisa menghitung nilai akhirnya dengan mudah, tanpa perlu menyederhanakan dengan dikalikan, dijabarkan, dan lain sebagainya. Ya. Dari sini pun ketika X-nya misalkan saya ganti suatu angka, misalkan 0,5, kita juga menghitungnya menjadi lebih mudah. Di dalamnya sudah perkalian-perkalian terakhir dijumlahkan, gitu ya. Oke, ya di situ berarti terkait interpolasi beda terbagi Newton. Jadi intinya kita bisa menggunakan tabel. Silakan coba dipahami terlebih dahulu. Dan juga di sini saya ada satu latihan. Ya, ini adalah latihan yang bisa digunakan, yaitu gunakan, oh salah, tentukan polinomial interpolasi beda terbagi Newton derajat 3 ya, yang menghampiri nilai fungsi fx sama dengan ln x. Oke ya, kita menghampiri fungsi sekarang. Jika diketahui, nah ini datanya kita ya, ln 1 sama dengan 0, ln 4 itu 1,3862944. Len 5 ini 1,6094379. Kemudian len 6 1,79179595. Oke. Nah, di sini berarti kita punya berapa data? Kita punya 4 data. Di mana X1 kita, nah ini contohnya ya. Oh, enggak jadi deh. Ya, pokok ini X0, X0-nya berarti adalah berapa? X0-nya 1 ya. Di mana fx0-nya dia adalah 0. Oke ya. Karena kan ini X-nya, ini nilai fx-nya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita sudah punya 4 data, hanya bedanya tadi yang saya contohkan bulat, yang ini sudah koma-koma. Karena memang faktanya di lapangan nantinya akan lebih banyak yang koma-koma seperti ini ya. Oke, untuk latihan, mari kita batasi mungkin cukup 5 angka di belakang koma itu sudah cukup ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di sini. Itu yang dituliskan di dalam tabel. Nggak perlu sampai 7 angka di belakang koma ya. 5 angka di belakang koma sudah cukup. Oke,
Itu untuk penjelasan saya terkait interpolasi polinomial beda terbagi Newton. Silakan dipahami. Semoga lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.